Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini kembali saya akan mendekor pelaminan. Ini adalah untuk wedding Kang Ade dan Teh Nova. Tuh kan terbalik ya karena namanya sama perempuan. Untuk Kang Nova dan Teh Ade ya. Jadi ini dekorasinya masih ya tema dekorasi menggunakan kain. Ya, walaupun simple, sederhana, namun dekorasi tetap harus terlihat cantik. Nah, bagaimanakah tutorial membuat dekorasi pelaminan seperti ini? Oke deh, kita lihat dan happy watching! Baiklah, ini kita sudah sampai di lokasi hajat. Nah, ini penampakan panggung sebelum kita dekor. Jadi ini panggungnya menggunakan panggung 6 meter ya. Jadi lebih panjang dibanding pemasangan kita kemarin yang cuma 4 meter. Karena memang memasang panggung pun tergantung lokasinya ya. Kalau lokasi pekarangan luas ya bisa sampai 6 atau 8 meter atau 10 meter. Tapi kalau pekarangannya sempit, itu pelaminannya palingan mentok di 4 meter ya. Nah, jadi ini pelaminan di 6 meter. Dan ini sekarang saya lagi menusukkan bunga pom-pom ke oasis. Jadi ini adalah oasis kering yang saya tempelkan di atas holo. Ini bisa juga menggunakan kayu reng atau medianya triplek juga bisa ya yang dipotong, tapi ini saya menggunakan holo biar ringan, biar praktis ya. Ini saya menggunakan holo 2x4, satu batangnya harganya cuma 22.000 ya. Ini saya menggunakan 2 batang. Nah, ini sebelumnya saya rakit dulu di rumah ya untuk pemasangan oasis ke holonya. Jadi itu oasisnya saya bagi dari satu oasis menjadi 6 bagian. Nah, potongannya seperti itu, dipotong-potong 6 bagian. Setelah dipotong-potong, saya bungkus dengan plastik wrap biar tidak ada remahan-remahan dari oasis ya. Nah, cara untuk membungkus oasis menggunakan plastik wrapping bisa dilihat ya di situ. Caranya pun sangat mudah, tinggal seperti membungkus biasa saja ya, seperti itu. Nah, kalau tidak mempunyai plastik wrapping bisa menggunakan plastik biasa. Pokoknya diusahakan oasis itu harus dibungkus oleh plastik biar tidak ada remahan-remahan yang keluar ya. Nah, setelah dibungkus kita ikat menggunakan tali rapia. Jadi lakukan seperti ini sepanjang panjang holo ya. Panjang holo itu kan sekitar 4 meteran. Lakukan seperti ini sepanjang holo. Jadi keuntungan memakai holo ini selain karena ringan ya, holo itu murah juga dan tahan lama dibanding kalau kita menggunakan reng kayu misalnya ya. Reng kayu itu kan rentan oleh rayap. Tapi kalau holo ini kayaknya dijamin awet ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini pom-pom, bunga pom-pomnya ini saya buat dari kain spunbond. Ini pun membuatnya sangat mudah. Kalaupun memang diperlukan nanti saya membuat video tutorialnya, silahkan ya diisi di kolom komentar jika ingin saya membuatkan bunga pom-pom ini. Ini dari kain spunbond. Di situ ada beberapa warna ya, ada putih, ada pink, ada ungu, tapi yang saya pakai akhirnya cuma yang putih aja ya untuk di sepanjang holo itu. Nah, karena bunga pom-pomnya sudah saya kaitkan juga kawat, jadi ini sangat mudah, tinggal ditusukkan saja sepanjang oasis. Nah, kalau ini kita sedang menyetel tiang gawang. Nah, jadi karena ini pelaminannya 6 meter, jadi kita menggunakan 2 tiang gawang karena memang maksimal dari
tiang gawang itu kalau direntangkan ke samping itu 4 meter, jadi kita membutuhkan 2 tiang gawang seperti ini yang sudah dimasukkan kain ya, kain abutai. Nah, ini ketika sudah selesai saya menusukkan bunga pom-pomnya, di tengah-tengahnya saya menusuk-nusukkan juga beberapa daun dan bunga yang berwarna putih. Jadi biar kelihatannya lebih kalem ya, jadi jangan terlalu banyak warna. Sebenarnya ya kalau misalnya memang kelihatan ingin lebih meriah ya boleh aja ya beberapa warna. Cuma saya ingin kelihatan lebih kalem, jadi saya hanya menggunakan putih dan hijau saja. Ini sedang saya tusuk-tusukkan di antara bunga pom-pom itu ya, di tengah-tengahnya. Ini jadi awalnya saya pengennya sih ya, kain abutai itu saya akan reka-reka gitu ya, tapi ternyata ini kan di sampingnya itu halaman. Kalau kemarin itu kan di belakang pelaminan itu kan tembok, jadi walaupun kita reka-reka kainnya itu enggak backlight ya, tapi karena ini di belakang pelaminan itu ternyata pekarangan yang banyak sinar mataharinya, jadi kalau saya reka-reka kain yang berwarna saron dan coksu itu nantinya akan backlight. Jadi akhirnya saya memutuskan ya udahlah kainnya digitukan saja, dijuntaikan seperti itu saja untuk menghindari backlight ya. Dan itu nanti di tengah sebenarnya enggak putih seperti itu, nanti akan saya kasih juga kain sequin ya supaya lebih gemerlap. Nah, ini holonya sudah kita pasang menyilang seperti itu. Jadi untuk holo berukuran 4 meter ini cukup ya, dan ternyata memang kita nggak perlu juga sampai ke ujung untuk pemasangan oasisnya, sisakan semeter ya, karena memang nanti juga akan tertutup oleh kursi. Nah, ini saya sedang merapih-rapihkan lagi untuk bunga-bunganya, dan ini holo yang satunya juga sudah dipasang. Jadi kita mengikat holonya pun bisa menggunakan tali rapia, bisa menggunakan kabel tis. Pokoknya usahakan ketika pemasangan itu harus kuat. Apalagi sebenarnya ini kondisinya ketika kita masang ini lagi angin kencang ya. Apalagi ini kan outdoor terus angin kencang, jadi memang harus benar-benar kuat untuk pemasangan tiang gawang maupun pemasangan itu holo yang ada bunga-bunganya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini dikuatkannya bisa menggunakan tali rapia maupun kabel tis ya. Lalu tinggal kita rapih-rapihkan lagi bunga-bunganya supaya lebih terlihat rapih. Dan selanjutnya saya sedang merangkai bunga di standing flower besi ya, atau bokor besi. Di situ saya juga sama, di dalamnya itu menggunakan holo juga yang saya silangkan dari ujung bawah ke ujung atas. Setelah ada holonya disilangkan, lalu dipasang oasis dan dipasang bunga-bunga, dirangkaikan bunga-bunga. Jadi ini pemasangan bunga-bunganya di dalam stainless, di dalam standing ya, kok stainless dalam standing flower. Nah, untuk rangkaian seperti ini ya next ya, kalau misalnya saya juga ada waktu, saya juga rencananya pengen membuat video tutorial bagaimana cara merangkai bunga seperti ini, karena kalau ini kan dalam waktu singkat ya, nggak jelas detailnya. Nanti mungkin suatu saat akan saya buat video cara merangkai bunga seperti ini. Dan ini rangkaian bunga di standing flowernya sudah selesai saya rangkai, dan ini saya sedang memasangkan kristal untuk di standing flower yang bagian tengah di belakang kursi pengantin ya. Ini menggunakan kristal juntai seperti itu, sekitar 8 ya atau 10 gitu ya, sekitar seperti itu. Tinggal
dijuntaikan saja, dan saya menguatkannya menggunakan selotip saja udah kuat ya, karena nanti di atasnya akan saya kasih bokor bunga yang besar. Jadi sekali lagi itu sebenarnya di tengah, di belakang kursi pengantin itu nanti bukan kain putih ya, tetapi kain berwarna pink, kain sequin, karena ternyata setelah dipoto itu backlight ya kalau memakai kain putih. Jadi saya lapisi lagi dengan kain sequin supaya lebih gemerlap juga ya, karena kan kalau kain sequin itu berkelap-kelip ya. Jadi nanti hasil akhirnya bukan seperti itu, bukan putih tetapi pink ya di belakang kursi pengantin. Nah ini karena bokornya itu kan pendek ya, nggak begitu tinggi, sedangkan kita ingin menonjolkan bokornya ke supaya tinggi, itu si Mang Asep lagi ngasih dudukan ya. Jadi kita punya dudukan yang kita buat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karpet, tetapi supaya kelihatannya bagus kita lapisi lagi dengan kain putih seperti itu ya, seperti yang bisa dilihat ya itu di Mang Asep. Jadi itu adalah dudukan kayu yang kita buat supaya nantinya bokornya bisa lebih tinggi. Dan kalau untuk di tengah kita cuma menggantungkan beberapa daun anggur itu ya, cuma di tengahnya doang, dan di depannya kita kasih lampu. Tadinya mau sepanjang atas, tapi saya pikir kok kayaknya ramai banget gitu ya, karena kan sudah ada bunga yang sepanjang holo itu. Karena kalau misalnya kita tambah lagi dengan daun anggur sepanjang atas, oh kayaknya ngelihatnya ribet gitu ya, ngelihatnya terlalu banyak. Jadi sedangkan saya pengennya kelihatan minimalis ya. Nah jadi akhirnya saya cuma memakai daun anggur cuma di tengahnya saja. Dan ini untuk bokornya sudah selesai ya, saya kasih beberapa juntai kristal, lalu tinggal kita pasangkan di tengahnya. Itu juga sama, di tengah itu sebenarnya ada dudukan juga ya, karena kan bokornya pendek, jadi supaya kelihatan tinggi kita pakai dudukan juga di belakangnya. Nah lalu tinggal kita pasangkan saja, dan tinggal di atasnya kita kasih bokor bunga. Nah seperti itu. Dan karena ini cuacanya memang angin ini sebenarnya, jadi biar lebih kuat, jadi setiap bunga kita ikatkan, misalnya bunga bokor itu ya, saya ikat juga menggunakan tali rapia ke bokornya atau ke standing flowernya supaya lebih kuat. Jadi memang ketika kita mendekor itu usahakan semuanya itu serba kuat ya, serba rapi, karena kalau enggak suka beda nantinya, suka bergeser lah atau gimana gitu ya. Jadi itu bokor pun saya perkuat lagi menggunakan tali rapia supaya diem ya. Nah ini penampakan keseluruhan, nantinya tinggal kita tata-tata saja sesuai dengan letaknya masing-masing ya. Nanti ini udah 80% lah jadi ya ini pelaminannya. Dan nanti untuk finishingnya tinggal kita tata-tata saja ya, beberapa lampu sorot di tengah, di pinggir ya. Jadi lampu sorot itu fungsinya agar pelaminan bisa lebih terlihat hidup dengan cahaya-cahayanya ya, karena kan nanti lampu sorotnya pun akan berwarna-warni, apalagi kalau lampu sorot tertimpa ke kristal itu akan bagus sekali ya. Dan akhirnya ini pelaminannya sudah jadi. Ini penampakan keseluruhannya seperti ini. Ini pelaminan yang sangat simple tapi cantik ya, manis, nggak ribet gitu ngelihatnya, nggak begitu banyak pernak-pernik tapi masih terlihat bagus. Nah seperti itu penampakannya. Demikian ya tutorial pemasangan dekorasi kain kali ini. Semoga bermanfaat
dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke deh, bye.